Kalau di komunitas rapper itu nyebut orang-orang ini itu bajingan, Bang. Oke. Udah nggak nyebut ini itu nggak, udah bajingan aja udah disebutnya. Ya meninggal di tempat. Itu oke. Jadi awalnya itu karena saya berani sini, saya ngelihat teman saya ini ya meninggal, dia dikejar sama PJR ini kan, karena nggak ngemel, dia panik mungkin apa takutan. Teman saya ini ya mau wilayah jalan itu dia PJR-nya itu di kilometer 20, Bang. Terus saya nggak ngomong asal ya, Bang ya. Ini ada buktinya, saya ada video. Kalau misalnya saya kenapa-napa, ada buktinya. Main A, di sini gua udah cut nih 100 juta, sedangkan gua mau demo lagi gua udah nggak bisa. Oke, Mas Arif. Mas Arif dari Lampung, Bang. Dari Lampung nih teman-teman. Hari ini gue spesial banget kedatangan bintang tamu khusus datang ke studio jauh-jauh dari Lampung karena kepengen speak up, kepengen menceritakan keganjalan, perlu disampaikan ke khalayak, ke orang-orang biar ini tuh bisa disudahi kayak gitu mungkin ya. Lebih tepatnya untuk dapat atensi dari masyarakat dan atensi yang berwenang ya, Bang. Iya. Kemarin kita itu WA-an sore apa siang sih? Sore, Bang. Sore ya. Iya. Tuh teman-teman sore WA-an, kita chattingan, terus malam langsung berangkat ya. Betul. Tadi pagi nyampe, ini malam kesini lagi buat kita syuting ya, buat kita ngobrol ya. Betul, Bang. Apa yang kepingin disampaikan Mas Arif nih ke khalayak itu sebenarnya apa yang terjadi? Jadi ada ketidakadilan atau bagaimana? Lebih tepatnya penjajahan terhadap driver muatan barang komoditi pertanian, Bang. Oke. Untuk trayek dari mana tadi, Lampung ke sini atau yang abang tahu semuanya tuh gimana? Kalau untuk wilayah saya kan wilayah Lampung, masuk ke Jabodetabek. Tapi untuk penindasan ini hampir di semua wilayah dan oknumnya itu juga. Itu setahu abang memang di semua wilayah juga melakukan hal yang sama gitu ya? Betul, Bang. Dalam konteks ini abang pengen menceritakan yang di area Lampung Jakarta aja mungkin ya? Ya yang sepengetahuan saya dan buktinya, bukti-bukti tindakan itu ada di saya. Oke. Siap. Mas Arif bisa ceritakan mungkin apa sih yang jadi kegudahan, apa yang jadi keresahan teman-teman semua komunitas driver kayak gini ya? Lebih tepatnya driver muatan barang komoditi pertanian, Bang. Oh gitu. Driver muatan barang komoditi pertanian. Itu yang dari Lampung itu ya? Ya. Oke, siap. Wilayah seluruh Indonesia, Bang. Oke, wilayah seluruh Indonesia. Iya. Oke, siap. Gimana? Bisa ceritakan apa sih sebenarnya yang menjadi keresahan teman-teman semua? Ini sebelumnya kepada Bang Imam saya berterima kasih udah diizinkan datang ke tempat yang keren banget ini. Siap, sama-sama. Lebih tepatnya kita sama Islam jazakallah khairan. Ya. Mungkin Mas Arif bisa perkenalkan nama, terus mungkin pekerjaan, biar teman-teman semua yang nonton tahu sebenarnya ini Mas Arif tuh sebagai apa sih gitu. Nama saya Arif Rahman, saya dari Lampung, Kabupaten Tanggamus, Desa Kanyangan, Bang. Oke. Saya biasa sehari-hari itu sebagai agen, terus juga driver muatan barang komoditi pertanian, Bang. Kalau di Lampung itu bos-bos untuk pertanian itu disebutnya agen, tapi tiap wilayah beda-beda. Ada agen, ada tengkulak, ya macam-macam lah, Bang. Apa yang terjadi sih hingga menyebabkan teman-teman semua itu merasa tidak adil mungkin gitu? Ya lebih tepatnya untuk disudahi ya. Soalnya yang seperti kita ini kan sering betul viral ya, Bang. Viral, tapi kelakuannya masih ada terus. Karena nggak ada atensi, nggak ada betul-betul perhatian dari pemerintah ya untuk kita para driver muatan barang komoditi pertanian. Problemnya tuh apa gitu? Sebelum masuk ke problemnya itu mendingan kita kasih rinciannya dulu kali, Bang ya. Boleh, silakan. Biar apa namanya nih masyarakat nih tahu gitu bahwa kita tuh perjalanan kita tuh pahit, bukannya seneng gitu ya, bukannya apa namanya tuh enak. Enggak kayak seperti driver muatan lain lah, enggak jauh betul, Bang. Pahit, perih,
prihatin lah. Ya. Jadi kita muatan barang pertanian ini Bang, kita itu dari awal pertama mesti nyiapin kondisi mobil, kondisi fisik, itu yang penting. Dari mobil kita ya, kita mesti cek, terus siapin alat-alat untuk terjadi apa-apa suatu di perjalanan gitu ya. Kayak kita perlu siapin barang kunci-kunci, terus klaher, kardan, kita siapin. Buat safety driver lah pokoknya gitu ya. Betul Bang, safety driver di perjalanan. Biar barang pertanian ini sampai tujuannya. Iya. Apalagi barang-barang pertanian ini kan pendukung banget nih perekonomian gitu ya. Betul Bang, kita nih ujung tombak perekonomian Indonesia Bang. Ya gue juga ya terima kasih nih buat Mas Arif ini dan teman-teman semua para driver yang sudah mengirimkan barang-barang ke Jakarta gitu. Itu yang sering saya konsumsi juga karena saya setiap hari pasti konsumsi pisang. Pisang Ambon itu saya konsumsi dan saya tanya tuh sama tukang yang jual di sini. Iya. Itu dapat dari mana nih barangnya gitu. Itu dari Lampung. Terus pepaya juga saya sering konsumsi. Iya. Saya tanya juga dari mana nih barang biasanya ngambilnya gitu. Ada beberapa yang katanya dari Jawa gitu. Teman paling banyak dari Lampung. Iya. Kalau nggak ada kita driver, selesai barang tuh Bang. Iya, saya nggak bisa makan pisang. Karena kalau barangnya lagi nggak ada, harga melambung Bang. Bener, susahan gitu, nyarinya susah. Jadi kita nyiapin nyiapin kondisi mobil kita, terus kita jalan lah tuh ke rumah bos gitu, ke agen. Jadi kita jalan ke agen, udah dikondisikan kita ngambil barang di lokasi A, B, C gitu. Jadi dalam satu mobil itu bukan seperti PT Bang. Jadi dalam satu mobil itu bisa menampung 10 petani, 11 petani. Enggak tok jadi satu petani itu muat di satu mobil. Enggak. Jadi gabungan ada berapa gitu ya. Betul. Dari petani A itu ke petani B enggak mudah juga Bang. Jaraknya itu bisa 2 kilo, 10 kilo. Oke. Dikumpulin gitu ya. Betul. Transit gitu ya. Betul. Iya, oke. Kalau istilah umumnya transit ya. Iya, oke. Ambil dari A, B, jaraknya jauh-jauh Bang. Iya, kolektif dikumpul-kumpulin habis itu baru berangkat ke Jakarta gitu ya. Betul. Setelah itu udah ngumpul-ngumpulin barang-barang dari petani nih, hasil taninya segala macam. Betul. Berangkatlah ke Jakarta nih. Nah, proses berangkatnya ini gimana ini? Apa yang menjadi problemnya? Setelah terkumpul itu komoditi itu, kita packing Bang. Soalnya itu amanah. Iya. Kita packing dengan rapi supaya barang nggak lecet. Soalnya kalau lecet itu tanggung jawabnya bukan di kita, driver bukan. Tapi tanggung jawabnya si tungkulak Bang. Agen. Bos. Iya. Kok barang jelek-jelek gitu. Oh, benar. Dari agen baru ke kita. Oke. Gitu. Ini salah nurunin barang atau di jalan kebanting-banting jadi pisangnya pada patah gitu. Ya kalau bahasa umum tuh packaging ya. Iya, packagingnya udah rusak di jalan ya. Iya. Oke. Iya. Dari packaging itu kita mesti rapi, teliti, ngikatnya supaya nggak tumpah-tumpah atau tergeser gitu ya. Jadi kita udah packaging rapi, selesai. Itu juga banyak ceritanya juga itu Bang. Gimana tuh? Kalau kita ngambil ke petani A, B, kalau kondisi kita nggak fit, kita nyerahin namanya ke driver satunya lagi Bang. Oke. Ya, supaya kita berangkat ke tujuan yang ditentuin bos itu nggak lelah kita. Jadi kita pakai sopir pengganti lah gitu ya. Iya. Pokoknya yang penting gimana caranya ini barang jangan sampai putus di tengah jalan gitu. Jangan sampai nggak jadi berangkat gitu ya. Betul, nggak jadi nggak jadi itu ke kita gitu ya. Namanya itu? Nggak jadi orderan ke kita gitu. Betul. Oke, siap. Oke, terus dari rapih itu semua udah kondisi fix, kondisi udah oke, baru kita jalan. Oke, siap. Oke, setelah jalan gimana itu? Nah ini yang kita mau edukasi ya Bang. Siap. Agar
pemirsa apa nih Bang kalau di Ya, tempat penonton lah semuanya. halayak umum ya Bang ya? Iya, siap. Halayak umum ini tahu bahwa ada yang namanya tindakan penjajahan kepada driver muatan barang, Bang. Ada penjajahan kepada driver muatan barang. Penjajahannya itu dari kita berangkat melewati rintangan jalan bermacam-macam. Terus ternyata ada rintangan yang sangat pahit, itu penjajahan terhadap driver, Bang. Ya, Pemerasan. pemerasan. Betul. Pemerasan oleh Bentuknya uang oleh pihak oknum-oknum. Oknum-oknumnya itu sebutin namanya aja nggak masalah nih, nggak apa-apa sebutin aja. Nggak apa-apa. Santai aja. Bismillah aja Bang ya. Iyalah, santai aja. Oknum-oknum di Dishub, PJR. Pemerasan dalam apa nih? Bisa diceritakan lebih spesifiknya nggak? Jadi kalau kita berangkat dari Lampung tujuan Bos, misalnya aja nih Bang ya. Misal ke Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Induk Tanda Tinggi, itu banyaknya penjajahan kepada driver muatan barang komoditi pertanian Bang. Jadi kita jalan, muncul pertama di Dishub, itu kita ngasih bayaran Bang. Kalau di dia bilangnya wilayah timbang, tapi itu bukan timbang. Pemerasan. Gimana tuh? Karena kita nggak masuk timbang, tapi kita lewat bayar. Jadi apa ini? Ini namanya maksudnya pungli kah atau pungli berarti? Atau gimana? Pemerasan ya. Spesifiknya apa sih yang terjadi sebenarnya gitu? Ya dari awal di Sub bilang dia udah ada wilayahnya nih, kayak misalnya di wilayah saya Talang Padang gitu ya Bang. Itu dia ngasih tanda tempat itu wilayah gua, bayar. Abang ini lewat bawa apa hasil pertanian ini muatan, terus di jalan ini ketemu di Dishub ini. Ya betul, Wilayahnya dia. Terus mereka minta uang gitu. Ya itu udah tiap hari Bang. 24 jam. Biasanya sekali minta itu berapa mereka? Kalau di Dishub wilayah yang saya lewatin 5.000 Bang. 5.000. Ya. Biasanya dalam perjalanan itu anggap aja dari Lampung ke Jakarta gitu ya. Ya. Itu berapa kali ngasih itu? Kalau ditotalin untuk sampai ke Induk Kramat Jati 500.000 Bang. Total uang yang dikeluarkan untuk hal penjajahan. Apa yang dikeluarkan, yang dikasihkan ke Dishub ini? Gabungan Bang. Apa ya? Kan Dishub, bukan Dishub doang, Dishub, DLLAJ, kan penjajahan Bang. Gimana? Jadi Dishub, DLLAJ itu mereka mintain duit kayak gitu. PJR. Oke, PJR juga. Ya. Itu dalam rangka apa nih? Maksudnya aku pengen tahu nih. Mungkin teman-teman juga kepengen lebih jelas nih. Mereka minta itu apakah sudah jadi aturannya seperti itu, atau itu pungli atau gimana gitu? Kalau dibilang aturan, nggak ada aturan Bang. Kalau di wilayah awalnya kan saya Tanggamus, terus wilayahnya DLL Dishub itu wilayah timbang tapi nggak timbang, bayar 5.000. Kita lewat lagi, bayar lagi 5.000, wilayah Bandar Lampung ya. Terus baru masuk ke tol, temu lagi PJR macam-macam, tiap kilometer tuh beda-beda. Terus saya nggak ngomong asal ya Bang ya. Ini ada buktinya, saya ada video. Kalau misalnya saya kenapa-napa, ada buktinya. Ya oke, siap. Itu dalam perjalanan dari Lampung ke Jakarta ini, itu berapa kali pemberhentian gitu ya? Berapa kali ngasih kira-kira? Dari nominal 500.000 itu? Total 12 ya Bang. Sampai Kramat Jati ya? Sampai ke Kramat Jati. Ya 12. Sampai Kramat Jati 12. Ya. Oh gitu. Itu berarti duit keluar dari Lampung ke Jakarta itu 500.000 total itu, ya? Iya total 500.000 itu kenapa uangnya nggak dinaikkan aja dari
orderan gitu kan dari Lampungnya nih, ngomong ke petani bahwa ongkos kirimnya sekarang naik gitu, maksudnya karena di jalan ini kita dimintain sama tadi oknum-oknum itu gitu. Driver nggak dipakai lagi Kenapa? karena harganya udah nggak umum gitu kan. Uang 500.000 itu ya, itu dikasihkan ke oknum itu, untung dari drivernya dari mana dong? Untung driver itu kalau rezeki ya bang ya. Untungnya itu ya dapat muatan pulang. Tapi kalau nggak dapat muatan pulang udah habis. Kayak kita dari Lampung Tanggamus ke Keramat Jati itu ongkosan 2.600.000. Pengeluaran murni ya. Pengeluaran murni itu tanpa dipotong penjajahan ini. Itu pengeluaran murni itu maksudnya kayak bensin, tol, kapal, terus makan ya. Itu 2 juta. Ya, 2 juta. Oke. Terus? Tapi karena ada tindakan penjajahan, karena ada oknum pungli-pungli ini gitu. ya. Akhirnya jadi 2.500.000 gitu. Ya. Oke. Jadi bawa pulang ke keluarga berapa tuh bang? Ya. Ya, oke. Siap. Apa yang pengen disampaikan lagi biar enak? Kalau untuk penyampaian kita ya kepada masyarakat ya tolong bantu kita juga lah. Soalnya tanpa ada yang ngebantu ya gini-gini terus. Harapan teman-teman tuh gimana ini? Ya harapannya disudahin ya bang ya. Nggak ada lagi penjajahan ini. Padahal di pembukaan undang-undang jelas tidak ada penjajahan di muka bumi kan. Iya, oke, siap. Tapi kita yang driver ini masih dijajah. Walaupun disebutnya bukan penjajahan, tapi ini tindakan penjajahan bang. Walaupun disebutnya pungli lah, disebutnya penindasan, tapi lebih tepatnya ini penjajahan. Oke, siap. Untuk driver diperas. Jadi harapannya ini pungli-pungli ini udah nggak ada lagi gitu ya? Karena kita sering betul viral ya bang. PJR ini viral, PJR di sini viral. Tapi angin doang, ya angin kentut, baunya ada. Tapi tindakannya masih ada. Siap. Mas, apalagi ini udah makan korban bang, teman saya sendiri langsung. Makan korban tuh gimana maksudnya? Teman saya dari tindakannya PJR ini meninggal bang. Meninggalnya tuh gimana? Meninggal karena nggak ngasih ke PJR, terus dikejar mobilnya, dia kecelakaan, meninggal. Oh, jadi ini teman Mas dikejar. Betul. Karena nggak ngasih. Betul. Habis itu nabrak. Betul. Meninggal di tempat atau gimana? Ya, meninggal di tempat. Itu oke. Jadi awalnya itu karena saya berani sini, saya ngelihat teman saya ini ya meninggal, terus ninggalin keluarga, anak yatim. Makanya saya berani. Walaupun bakal terjadi apa-apa, saya lillah aja udah. Jadi awalnya teman saya kan turun dari Merak, istirahat, terus uangnya kehilangan, dan nelpon saya bang. Gitu. Dan nelpon saya, Rip, lu ada uang nggak? Emang kenapa? Namanya kan Yudi. Ya, emang kenapa Yud? Uang gue hilang nih, nggak ada buat ngasih ke bajingan. Kalau di komunitas rapper itu nyebut orang-orang ini itu bajingan bang. Oke. Udah nggak nyebut ini itu nggak, udah bajingan aja udah disebutnya. Oke. Terus? Soalnya kan penjajah. Oke, terus? Dari dia nelpon, Rip lu nggak ada uang? Ada, gue bilang. Emang kenapa duit gue hilang? Oh ya, gue nggak ada duit nih buat si bajingan nih. Terus dia kan dari Merak ya, Merak tujuan Jakarta. Mau bongkar, kalau di kita tuh mau nurunin barang tuh bongkar namanya bang. Mau bongkar di Keramat Jati.
Oh ya udah, gue di kilometer 42 nih. Ada bajingan nggak? Nggak ada, tadi gue lewat. Dia tuh kalau yang wilayah saya, teman saya ini ya, mau wilayah jalan itu dia PJR-nya tuh di kilometer 20 bang. Ya nggak ada duit nih buat ngasih. Buat bahasa kita tuh ngemel. Iya, oke. Ya kalau bahasa umumnya pemerasan. Iya, oke. Terus Kita nggak ada buat ngemel nih. Ya udah jalan aja. Ini gua ada duit dari dia jalan. Terus si apa namanya nih, teman saya yang di belakang lihat juga. Tapi dia nggak telepon, nggak tahu nih kalau teman saya si Yudi ini nggak megang uang. oke. Tapi yang di belakang saya ini teman saya, tapi yang si Yudi yang di belakang itu bukan teman saya. Iya. Jadi Yudi nggak kenal sama yang di belakang itu. Iya, iya, oke. Makanya saya tahu kejadian itu si Yudi itu dikejar gitu bang. Gitu. Oke. Terus Jadi dia dikejar sama PJR ini kan. Karena nggak ngemel, dia panik mungkin, apa takutan, apa karena nggak mau ngasih kan, nggak ada duitnya. Ya dikejar itu. Emang udah umumnya begitu dikejar. Tapi kalau saya ngada-ngada, saya ada bukti bang. Kalau nggak ngasih itu dikejar tuh saya ada bukti. Oke, siap. Oke. Teman Mas ini, si Yudi ini berarti meninggal gitu. Iya. Itu yang bikin Mas tuh tergugah buat speak up gitu, buat ngomong gitu. Betul. Buat edukasi ke apa namanya, Orang-orang lah ya. Orang-orang. Iya, oke, siap. Dan jadi dapat atensi pemerintah. Oke. Apa yang kepengen Mas sampaikan ke pemerintah mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Jadi untuk pemerintah yang baru dan presiden kita yang baru, tolong diperhatiin para driver muatan barang komoditi pertanian ini agar gak ada lagi tuh penindasan, penjajahan pada driver ini. Apalagi Pak Prabowo udah buat statement di video yang barunya kan, untuk tidak adanya penindasan kepada masyarakat. Jadi apa yang saya sampaikan di tempat ini benar adanya, dan itu terjadi dan mengkhawatirkan terhadap perekonomian driver. Sesungguhnya kan driver muatan barang komoditi pertanian itu ujung tombak perekonomian. Kalau nggak ada kita, bahasa PD-nya itu negara bangkrut lah. Oke, siap. Untuk disegerakan lah penindakan ini, benar-benar jadi atensi, nggak diulang lagi. Apa mungkin sebulan selesai, tapi 2 bulan lagi ada lagi, 3 bulan lagi ada lagi. Karena jadi kayak kita nafkahin keluarga itu oknum, tapi keluarga kita sengsara. Mendingan kita nggak usah kerja kan. Ya. Mudah-mudahan didengarkan sama pemerintah gitu ya. Dan oknum-oknum ini stop untuk meminta Betul. uang itu gitu ya. Betul. Stop untuk pungli-pungli gitu ya. Karena akhirnya jadi para driver ini nggak dapat untung kayak gitu ya. Betul. Apalagi komunitas rapper ini kan banyak ya bang. Tapi dia nggak speak up, nggak mau tampil. Mudah-mudahan suara dari teman-teman driver ini didengarkan oleh pemerintah gitu ya. Dan nggak terulang lagi kejadian pungli-pungli gitu ya. Betul. Oke deh, itu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan ya menjadi edukasi buat teman-teman semua.